bagi kalian yang nonton video gua dan merasa kayak layarnya itu nanti kurang sesuai, kurang gede atau kurang pas lah ya layarnya ya, kalian bisa tinggal zoom in aja layarnya kayak begini, oke? Game-game yang marak dan gaul pada masanya itu adalah game-game yang terkenal. Dulu itu di PS2 banyak banget ya, sejenis kayak GTA San Andreas. Kalau lu nggak main GTA San Andreas, paling lu mainnya apa sih? Tekken. Kalau nggak gitu PES yang sepak bola itu. Anak rental mah biasanya kalau yang main juga ada yang main Guitar Hero. Ntar yang satunya lagi main Basara. Sebelah lagi Warrior Orochi. Ntar sebelahnya lagi Dynasty Warrior. Pakai lubu lu kemana-mana, jujur kan lu. Tapi ya guys ya, semua game itu menurut gua seru, oke, fine. But ada satu game lagi yang dulu gua sering kali main sama teman-teman gua pas zaman gua masih bocah. Dan game itu namanya adalah Jackass the Game. Jackass the Game sendiri merupakan game yang bisa lu mainkan lebih dari satu orang. Ya, ini game basis multiplayer, bahkan gak hanya 2 orang aja, lu bisa main lebih sampai 3 bahkan 4 player dalam saat yang sama. Itu kalau lu ada multi tab, lu pasti bisa main game ini sama teman-teman lu pada. Makanya sebenarnya bisa dikatakan seru juga sih kalau misalnya main Jackass dulu. Dan game Jackass ini termasuk game yang membunuh rasa bosan orang-orang. Karena di saat lu pada biasanya main game itu gamenya cuma sebiji doang isinya ya. Lu kalau main Jackass itu isinya banyak game. Satu game yang include banyak banget game, ada puluhan game di sini. Jadi lu ya pastinya akan tertarik lah sama game-game yang ada di sini. Meskipun gua harus klaim dulu ya di sini, hati-hati ya. Disclaimer dulu, warning dulu maksud gua untuk lulu semua yang pada nonton gua main ini nih, game Jackass ya. Hati-hati jangan tiru adegan yang ada di game ini di rumah. Lu lihat aja openingnya. Nah, lu pada sekarang udah tahu kan kenapa Jackass gua sebut sebagai game yang bahaya banget. Jangan pernah lu tiru adegan yang ada di Jackass di rumah ya, tolong banget. Bisa diomelin mak lu beneran kalau misalnya lu niru-niru yang ada di game ini. Awalnya lu sehat walafiat, besoknya mokat lu habis niruin adegan berbahaya di sini. Intinya sih game ini dibuat oleh para orang-orang gila ya. Bisa gua sebutkan ini orang-orang ini adalah stuntman yang punya pekerjaan itu kayak sering menerima rasa sakit lah, dan mereka punya toleransi terhadap rasa sakit. Jujur aja orang-orang di sini nggak takut sama yang namanya rasa sakit. And game ini sendiri sebenarnya punya banyak musik yang seru karena game ini sendiri ya disponsori sama MTV pada masanya. Kalau lu lihat Global TV pada masanya itu adanya MTV, dan ini pernah masuk di TV Indonesia. Acara berbahaya ini pernah masuk di Indonesia. Dan ini kayaknya gue gak bisa lama-lama nih. Ya intinya acara ini pernah masuk di Indonesia, dan dari acara mereka yang bikin dari MTV itu akhirnya mereka membuat itu menjadi sebuah game. Dan hasilnya jadilah Jackass the Game. So untuk gamenya sendiri ada banyak banget jenisnya. Gua akan tunjukkan langsung aja ke kalian. Dan di sini kita bakalan starting MTV Story Mode. Untuk latar menunya ya, gue harus mengatakan kalau misalnya ini kan gue kan main di Eder SX2 ya. Jadi kalau misalnya lu lihat ada potongan-potongannya di layarnya, jangan kaget. Soalnya ini memang sengaja nggak gue kasih widescreen. Kalau gue kasih widescreen pasti gambarnya pecah-pecah dan bakalan jadi bug. Untuk orang yang ada di layar ini gue agak lupa namanya siapa ya, Steve O mungkin ya, atau siapa. Yang jelas orang ini mirip banget sama karakter di GTA 5 yang namanya Mike. Ya Michael De Santa. Sumpah, lu lihat aja gayanya. Bedanya mungkin kalau Michael De Santa lebih tua dari dia lah. Di sini kelihatan muda sih orang ini. Nah ini story dari gamenya. Man, Ceritanya nih orang and pada the mau bikin idiot video, dropped the camera too. tapi Thanks a malah lot. kepleset. Ini orang mau ngapa sih? Jeez.
It's the first day of shooting the new season, and we still gotta get the other guys here, and now we need a new director because that one broke the camera and sprained his vagina in the process. Now we won't have to worry about him getting Aaron's mom pregnant. Kereta pengangkut So here's the apa, deal. pasti You're the gagal. director, find the rest of the crew, shoot some funny stuff, and don't sprain your vagina. Language, jangan So I hear dengarkan you're itu taking over the anak-anak, new percaya. season of Jackass while I rest my balls in the hospital. I need you to play through the stunts so we can collect footage for the Intinya karena episode. produsernya Boosting the sudah TV jatuh ratings sakit with more action karena in the stunts generates more stunt revenue yang from the terakhir kali itu advertisers, bisa disebut making gagal, us bahkan more money. kameranya sampai rusak. Kita disuruh It's over menjadi to MTV, direktur have enough pengganti footage, untuk they'll mereka, sign off on the dan episode and kita commission disuruh the next. mengumpulkan So uang untuk don't biaya fuck it up, operasi alright? direkturnya juga, sepertinya. Cuman inti dari game ini sederhana sih. Lu cuman perlu main beberapa permainan di sini, dan kalau misalnya lu udah mainkan seenggaknya 3 permainan ini secara sempurna, next lu bakalan bisa membuka game yang berikutnya. Cuman untuk episode pertama dari video Yatagarasu no Yuta, untuk episode pertama dari game Yatagarasu no Yuta pada hari ini, gua akan memainkan Pachinko Prechip. Pachinko Prechip ini basically it's a pachinko game, tapi arena bermainnya sekarang diganti sama jurang, dan orang yang ada di atas itu, lu lihat yang bagian atas, orang itu bakalan jadi bolanya. Ya. Sebenarnya ada lagunya, tapi gue nggak bisa memainkan lagunya karena gue takut di copyright. Sorry guys. Nah, berikut adalah beberapa achievement yang harus gua peroleh untuk mendapatkan uang. Di sini gua harus terbang sejauh 30 yard sebelum finish, sampai ke garis finish dengan total $100.000. $100.000 injuries, kayak patah tulang lu itu bakal dihitung sebagai injuriesnya di sini. Semakin lu terluka, semakin baik lah intinya. Lu harus menabrak matras yang ada di tebing itu, mendarat di atas air, dan lu harus ke bawah dalam kurun waktu 30 detik. Action. L1 dan R1 ini sehingga gua untuk bergerak ke kiri dan ke kanan. Gua bakal memainkan game ini 2 kali atau 3 kali mungkin, tergantung sama kondisi. Abrasion bonusnya bakalan menambah kecepatan lajunya juga. Nyemplung ke air, yur, kan kayak gitu guys cara kerjanya. Totalnya udah 4 achievement langsung gua mainkan dalam sekali gerak. Cuman emang ada yang susah sih. Oh, ini ada challenge mode-nya, bisa kita mainkan di multiplayer mode. Harusnya sih kalau ini di Eder SX2 lu bisa main sama 4 player atau lebih sih, tapi gua nggak tahu gimana cara kerjanya kalau misalnya di HP. Mungkin bagi kalian yang lebih paham atau lebih fasih dengan Eder SX2, kalian bisa menjelaskan sendiri ya di komentar. Dulu seinget gua, kalau misalnya gua nggak salah inget ya, kalau misalnya lu ada terbang ke jalanan situ, lu nantinya bakalan ditabrak sama truk. Tapi gua nggak tahu itu yang versi mana ya, soalnya beberapa kayaknya ada versi Europe, ada versi US. Biasanya sih game-game jenis-jenis PS2 itu bawaannya begitu, ada versi Europe, ada versi Japan, ada versi US. Jadi gua nggak tahu yang mana yang ada truknya itu. Nah, tapi yang jelas ini gue udah menunjukkan lah kurang lebih seperti ini ya kalau gue gitu.
Dan ya ampun susah banget. Terbang sejauh 23 yard itu nggak segampang yang dipikir ya. Atuh. Normalnya orang-orang di dunia ini ya, kalau gua udah main 1-2 kali udah mokat beneran sih. Tapi ya namanya juga game. Kalau misalnya di game orang-orangnya kita bisa pakai beda-beda gitu ya. Gue yakin orang-orang itu udah pada masuk rumah sakit, minimal udah ada yang meninggal satu gitu. Susah banget nih. Dah kalau gini susah dah. Pokok kita bakalan coba terus sampai itu nyampe ya. Ayo 30 yard. Sebenarnya ada bugnya sih ya yang gua ingat itu. Kalau misalnya lu bisa terbang 30 yard sebelum mencapai finish lah. Tapi gua akan coba terus. Gini. Nah, dah guys, akhirnya berhasil. Kalau gua pental-pentalin bisa ternyata. Ini kayaknya udah lebih dari 30 yard ini. Yur. Nah, gila, lu lihat tuh ada total 32 kali patah tulang ya. Lu nggak kebayang loh kalau misalnya dari 32 kali patah tulang itu, gua nggak bisa bayangin berapa kali orang ini harus menjalani rawat inap rumah sakit. Gua nggak mau lihat replaynya lah, kasihan. Nah ini gua ada kostumnya juga sih. Kalau misalnya lu mau change Jackass ya ada yang gini. Kalau nggak salah gini. Oh Johnny Knoxville, Ryan Dunn, Chris Pontius. Ya intinya begitulah. Kalau misalnya lu mau ganti-ganti Jackass-nya, lu tinggal ganti-ganti di sini. Soalnya seingat gua ini lu bisa sih ganti-ganti kostumnya. Cuman nanti seiring berjalannya waktu lu bakalan dapet karakter-karakter baru, nggak cuma si Steve O dan lain-lain. Terus kalau lu mau misalnya di Eder SX2 lu mau nge-save ya, siapkanlah kayak save-savean yang mumpuni lah. Soalnya kalau misalnya lu nggak ada tempat save-savean data ya agak repot juga main game ini loh. Terus ada juga nih beberapa game kayak Rooftop Kart Stop, Suburban Wakeboarding, Party Boy, Golf Rally. Gua akan coba main yang ini, Rooftop Kart Stop. Ini agak bikin gua jengkel. Sejujurnya ini game yang membuat gua jengkel. Tapi ini sebenarnya meskipun buat gua jengkel juga, Rooftop gua tetap Kart Stop. kayak masih mending lah game ini lah dibandingkan beberapa game yang lainnya gitu. Soalnya ada memang ya gamenya intinya nggak bisa gua rilis karena terlalu menjijikkan juga nanti. Kalau misalnya Party Boy itu terlalu menjijikkan, kalau lu masih bersikeras pengen nontonin Party Boy ya lu coba aja lihat di YouTube lah. Di YouTube ada tuh Party Boy. Bring it on! Yang pasti di sini tuh kalau lu mau menang sampai 5 kali agak mustahil. Jujurnya mustahil. Nah, tapi lu bisa menang kayak gitu. Show me what you got. Oke. Gua kalah. Bring it on, Kalau misalnya ini Hobnob. gua kalah ya,
kalah satu kali lagi, kayaknya gua bakal akhiri videonya langsung. Oke, gua masih bisa mencuranginya sedikit Come on, give me a little tickle. dengan cara sejajarkan lu sama ini ya, kecepatannya dibuat agak sejajar gitu. Jadi kalau misalnya gerakan dulu sama, ya berarti gua sama sekali nggak menang guys. Gua akan latihan lagi untuk yang satu inilah ya. Jadi itu dia, sekian dari gua, Just the Game. Game yang gua mainkan adalah Pachinko Prechip. Sampai ketemu lagi di video Yatagara no Yuta yang akan datang. I'm gonna see you in the next broadcast or in the next video. And mata ne minasan. Ja ne.